guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di vlog saya yang mungkin akan sedikit berguna bagi yang membutuhkan. Ya bora, iyalah. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi alias sharing kepada kalian yang sering bertanya di TikTok, di Instagram, di Facebook. Beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh kalian. Bukan kalian lah, kamu. Ya pokoknya kayak gitulah, seputar dengan Taiwan. Contohnya, bagaimana sih proses kerja di Taiwan? Bayar berapa kerja di Taiwan? Kontrak berapa tahun? Pokoknya kayak gitulah. Jadi saya akan menjawabnya di sini. Ben gampang orang balas sisi mumet siraku. Mumet orang menurutmu? Mumet lah. Proses bekerja di Taiwan. Yang pertama ya, jika kamu pengen kerja di Taiwan, kamu harus niat ya. Yang penting niat. Ingat tujuannya apa di Taiwan. Tapi walaupun terkadang kalau sudah nyampe Taiwan itu godaan yang sangat berat, bisa menggoyahkan imanmu. Tapi orang apa-apa. Yang penting niat di situ. Kalau kamu pengen kerja di Taiwan ya, pertama kamu harus memutuskan mau ke formal apa informal. Formal itu kerja di pabrik. Terus panti jompo kayaknya juga masuknya formal. Terus kalau informal itu kerja di rumah tangga, jaga akong, kalau enggak jaga ama. Jadi pekerjaan utama yang kerja di rumah tangga itu biasanya jaga akong, kalau enggak jaga ama, plus bersih-bersih rumah. Kalau tasau itu cuman bersih-bersih doang. Tapi jarang banget sih kalau yang dapat job tasau doang. Tapi biasanya setahu saya kalau kerja tasau malah lebih capek daripada kerja jaga akong kalau enggak jaga ama. Walaupun jaga akong, jaga ama itu udah pasti ya tasau bersih-bersih juga. Tapi intinya kamu harus memutuskan dulu ke arah mana. Pabrik, rumah tangga, panti jompo, apa pelayaran cowok sih, buat cowok. Kalau saya akan membahas kerja di rumah tangga dulu. Kalau kerja di rumah tangga itu prosesnya ya sama kayak ke pabrik sih sebenarnya. Cuman bedanya kalau kerja di rumah tangga itu tidak dipungut biaya. Malahan kalau selama kamu proses ke Taiwannya itu kamu dikasih pesangon biasanya, yang nantinya akan dimasukkan ke potongan gaji begitu. Jadi kalau kerja di rumah tangga itu tidak dipungut biaya, tapi ada potongan gaji beberapa bulan. Itu setiap PT, setiap penyalur itu beda-beda. Jadi ya beda-beda gitulah, potongannya berapa bulannya itu beda-beda begitu. Intinya kalau kerja di rumah tangga tidak dipungut biaya, cuman ada potongan gaji pas di Taiwannya kayak gitu. Terus kalau mau kerja di panti jompo ataupun pabrik itu dipungut biaya. Jadi selama proses ke Taiwannya, di Indonesianya kamu tuh bayar sekarang kurang lebih tuh 50 juta plus, pokoknya 50 juta lebih lah. Itu belum termasuk medical, belum termasuk paspor. Biasanya paspor sama medical tuh pakai uang pribadi. Belum termasuk yang 50 juta masuk ke PT-nya itu. Terus sistem bayarnya kebanyakan itu diangsur. Jadi misalkan kamu bayar 50 juta, itu pas medical fit ya, terus kamu dapat job biasanya nyicil 5 juta lah. Terus habis itu proses apa lagi ya, pokoknya dapat job, tanda tangan, udah fix itu ya kamu bayar. Ntar proses apa lagi, bayar lagi kayak gitu. Jadi nggak langsung sekaligus 50 juta kayak gitu. Intinya 50 juta plus itu bayarnya. Dan di Taiwannya masih ada potongan. Kalau panti jompo saya kurang paham sistemnya. Cuman yang saya tahu cuman pabrik sama rumah tangga kayak gitu. Terus kalau pabrik sekarang kan 50 juta plus uang Indonesianya. Terus di Taiwannya ada yang potongan 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan. Jadi ya kayak gitu, sama aja sih, tergantung tergantung pabriknya, tergantung PT-nya juga yang menyalurkan begitu. Terus sisa gajinya berapa sih selama potongan itu berbeda-beda. Ada yang per bulannya sisa 5.000, 7.000, 10.000 ente.
Jadi tergantung potongannya berapa, terus berapa bulannya, beda-beda kayak gitu sih. Pokoknya pasti ada sisanya. Kalau di pabrik saya itu apa namanya ya, jadi kan dikasih transport, bukan transport sih, lebih ke disediakan sepeda. Walaupun kita bayar sendiri, tapi pas kita baru datang pasti dikasih sepeda dan kita bayar ngangsur kayak gitu. Terus ada juga yang bayar apa ya, kalau masalah tempat tinggal itu ada yang menyediakan, ada yang kita dibebaskan sendiri kayak gitu. Kalau pabrik saya itu menyediakan mes, ya kita bayar sendiri, cuman pabrik itu memberi apa namanya ya, ibaratnya bantuan lah buat meringankan bayaran apa namanya itu, pembayaran mesnya kayak gitu, ada bantuannya. Terus kalau apa namanya, proses ke Taiwan itu ada dua pilihan. Kamu mau proses langsung ke PT yang menyalurkan atau lewat apa namanya, calo itu sponsor lah, sama aja. Bedanya apa? Bedanya itu ya, kalau kamu lewat sponsor, kita tuh nggak ribet ngurus-ngurus berkas kayak gitu loh. Maksudnya ada sponsor yang membantu kita untuk minta surat apa ya namanya, apa sih namanya surat dari desa mungkin, apa surat dari apa gitu, ada bantuan dari itunya, calonya. Tapi kalau kita ke pihak PT-nya langsung, biasanya biayanya pasti lebih murah kayak gitu. Cuman kita ribet ngurus-ngurus berkas, harus ngurus-ngurus surat pengantar apa gitu loh. Kalau ada calo pasti kita lebih gampang, cuman biayanya pasti lebih mahal. Ya selisih lah, perbedaannya berapa itu tergantung sponsor, tergantung calonya, ngambil untungnya berapa kayak gitu. Tapi kalau kamu pengen bayar yang murah, itu kamu bisa langsung ke PT-nya, tanyain persyaratannya apa aja. Untuk persyaratan apa aja untuk ke Taiwan, nanti di pihak PT-nya itu pasti menjelaskan apa saja yang dibutuhkan kayak gitu. Untuk rumah tangga sama pabrik persyaratannya biasanya sama sih. Maksudnya kalau aku dulu tuh lulusan SMA, aku kan lulusan SMA, tapi ijazah yang dipakai buat kerja di Taiwan itu ijazah SMP kayak gitu. Saya bekerja di Taiwan di pabrik. Mbak, gajinya pira? Bisa cek di Google. Ya pura sensitif yang bahas gaji, soalnya gaji pokok. Nek masalah lemburan itu beda lagi. Intinya itu privacy. Udah pernah karo tanggane ngerigui. Intinya kayak gitu. Mbak, biar awal kerja nang Taiwan langsung pabrik apa PRT disit? Langsung pabrik. Saya awal datang ke sini tuh langsung kerja pabrik kayak gitu. Terus ada yang tanya juga, Mbak Wiwin dulu proses ke Taiwan bayar berapa? Kalau dulu loh ya, jangan samakan dengan sekarang. Dulu saya termasuk bayarnya paling murah daripada teman-teman saya. Kan dulu saya tuh seleksi, sistemnya tuh seleksi. Kan ada sekitaran 20 orang kayaknya. Saya adalah orang yang bayarnya paling murah daripada yang lainnya. Bisa separuhnya malahan. Jadi saya dulu ke Taiwan itu bayarnya kurang lebih 28 juta. Ya untuk ongkos dari Cilacap ke pusat, PT pusatnya itu ya sekitaran, ibaratnya kotornya 30 lah, kotornya lah 30, sekitaran 30 juta kurang lebihnya. Itu pas waktu itu udah termasuk medical, udah termasuk paspor. Itu dulu loh ya, 2017 bulan Juli itu. Saya proses ke Taiwan itu kurang lebih 3 bulan, dari pendaftaran sampai berangkat, sampai terbang 3 bulanan. Dulu itu bayar 28 juta, sekitaran 30 juta. Di Taiwan tuh masih ada potongan. Saya lupa berapa bulannya, tapi yang jelas tidak sampai 10 bulan. Selama 10 bulan itu saya hanya menerima gaji kalau nggak salah 5.000 NT. Uang Indonesia 2 jutaan. 2 jutaan lah. 5.000 NT sisanya. Soalnya kan nyampe di Taiwan itu kita apa ya, masih banyak kebutuhan loh, ibaratnya kita nyampe di sini, ini pabrik saya ya, maksudnya dulu dikasih sepeda, itu kan bayar, itu masuk ke potongan sepeda, terusan bayar mes juga, bayar makan juga, bayar agensi, bayar bikin apa namanya ARC, itu ibaratnya KTP yang ada di Taiwan selama kita bekerja di Taiwan. Terus askes, ngurus ini itu kan dimasukkan ke potongan kayak gitu loh. Ya pokoknya segitulah, kurang, yang jelas nggak nyampe 10 bulan. Sisa gaji selama potongan kurang lebih 5.000. Itu kembali lagi ke pihak PT di Indonesia sama pihak agensi di Taiwan ya. Setiap orang biasanya beda-beda, setiap pabrik, setiap agensi beda-beda
beda-beda potongannya, beda-beda bayarnya, beda-beda sisa gajinya kayak gitu. Terus ada juga yang nanya, Mbak, emangnya gaji di Taiwan itu berapa sih? Ini setahu saya kalau kerja formal, sistem formal itu kerja pabrik, panti jompo itu UMR-nya sekitaran 23.000 NT. Itu kalau uang Indonesia sekitaran 11 jutaan. Terus kalau sistem informal kerja rumah tangga, jaga akong, jaga ama itu sekitaran 8 jutaan uang Indonesia. Kalau uang Taiwan sekitaran 17.000 NT. Itu baru UMR, maksudnya ya masih kotor gitulah, belum ada tambahan lemburan, bonusan, juga belum termasuk potongan. Lah emang potongannya apa aja? Kalau masalah potongan itu awal kita kerja di Taiwan itu kan ada potongan beberapa bulan. Kalau itu udah selesai itu masih ada potongan lagi setiap bulannya. Ada potongan untuk agensi, ada juga potong pajak, potongan untuk askes dan lain sebagainya, seperti tempat tinggal, konsumsi kayak gitu. Untuk masalah tempat tinggal dan konsumsi untuk pabrik itu biasanya tergantung pabriknya. Ada yang disediakan, ada yang dibiarkan mencari sendiri kayak gitu loh. Ada yang ditanggung sama perusahaan, ada juga yang ya kotor gitu loh, kita ngurusin sendiri gitu. Beda-beda. Kalau untuk kerja di rumah tangga kebanyakan itu masalah konsumsi ditanggung sama majikan. Tapi ada juga beberapa yang kurang beruntung, itu konsumsi biasanya pakai uang pribadi. Terus ada juga yang tanya, proses bekerja di Taiwan itu berapa bulan sih prosesnya dari pendaftaran sampai terbang? Jawabannya itu untung-untungan, apalagi ini di era pandemi ini itu untung-untungan. Kalau yang beruntung setengah bulan bisa terbang, kalau yang kurang beruntung bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan. Tergantung cepat enggaknya kita dapat job dan tergantung pihak dari Taiwannya itu memburu-buru apa enggak. Biasanya kalau dari Taiwannya itu butuh banget, kita pasti dipercepat prosesnya kayak gitu. Terus kalau kontrak kerja di Taiwan itu satu kali kontrak itu 3 tahun. Bisa cuti apa enggak itu tergantung perjanjian kamu sama majikan gitulah. Entah itu pabrik, entah itu rumah tangga, itu kembali lagi tergantung perjanjian kamu sama majikan, sama perusahaan kayak gitu. Terus masalah bahasa, banyak banget yang pada nanyain, apakah harus bisa bahasa Taiwan sebelum kita ke Taiwan? Kalau kerja di rumah tangga biasanya lebih detail dalam hal pembelajaran bahasa. Tapi kalau kerja di pabrik, jurusannya pabrik, panti jompo biasanya enggak terlalu. Saya tidak bilang enggak harus bisa, maksudnya nggak terlalu sedetail kerja di rumah tangga gitulah. Soalnya kalau kerja di pabrik, panti jompo itu paling yang dihafalin itu memperkenalkan diri sama bahasa-bahasa yang basic gitu loh, kayak apa kabar, oke gitu, terima kasih, maksudnya yang standar-standar. Tapi kalau kerja di rumah tangga kan selain memperkenalkan diri kan juga menghafalkan benda ini namanya apa, benda ini namanya apa kayak gitu loh. Yang pabrik juga belajar, cuman tidak sedetail kerja di rumah tangga kayak gitu untuk masalah bahasa. Sering ditanyakan juga masalah usia minimal bekerja di Taiwan, tinggi badan, berat badan, dan juga pendidikan. Masalah usia, umur minimal bekerja di Taiwan sistem formal, yang kerja di pabrik, kerja di panti jompo, umur minimalnya itu 18 tahun untuk cewek cowok. Dan untuk sistem informal yang kerja di rumah tangga, jaga ama, jaga akong, bersih-bersih, umur minimalnya itu 21 tahun, maksimalnya saya tidak tahu. Terus masalah tinggi badan, berat badan itu setahu saya itu tergantung bukan perjanjian sih, lebih ke permintaan. Jadi tergantung majikan, agensi, dan perusahaannya kayak gitu. Ada yang mematok tinggi badan, berat badan, ada juga yang tidak membatasi sama sekali masalah berat badan, tinggi badan. Dan untuk masalah pendidikan itu setahu saya lulusan minimal SMP. Saya lulusan SMA tapi mendaftar ke Taiwan itu dulu pakai ijazah SMP. Sekali lagi, yang penting niat. Asalkan niat itu pasti dimudahkan segalanya. Tapi aku lulusan SD mbak, kepriwe? Gampang, sing penting niat, sing penting yakin bisa ring Taiwan, bisa. Indonesia itu semuanya dipermudah, ngandel lah ya, mesti mudeng lah ya, bisa. Mending niat.
Mbak, dulu proses ke Taiwan lewat PT mana? Kalau saya dulu lewat PT Putra Jabung Perkasa cabang Cilacap, pusatnya ada di Bantar Gebang, Bekasi. Kalau nggak salah sekarang udah ganti nama menjadi PT Putra Jabung Persada kalau nggak salah. Kalau salah koreksi. Tapi kembali lagi, kamu bisa cek di Google PT mana yang paling dekat dengan daerah kamu. Nggak usah cari PT yang jauh-jauh lah. Maksudnya biasanya setiap daerah itu ada. Jadi kamu bisa cek di Google. Tapi PT yang udah jelas bisa menyalurkan, jangan hanya ibaratnya PT abal-abal kayak gitulah. Berdasarkan jarene kamu ikut, berdasarkan katanya kamu ngikut gitu. Yang penting PT yang itu aja, maksudnya yang udah jelas-jelas kamu melihat dia lewat PT ini loh, dia lewat PT ini. Jangan berdasarkan jarene, tapi berdasarkan faktanya kayak gitu loh. Biar tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang energi. Ya ben aja ke Lombon biar nggak ketipu kayak gitu loh, yang jelas-jelas saja. Iya pura iyalah. Terus tahapan apa saja yang harus saya lewati selama saya proses ke Taiwan, Mbak? Yang pertama, ini untuk saya ya, soalnya biasanya tahapannya beda-beda gitu loh tiap orang. Ini untuk saya dulu. Pertama medical yang normal saja itu loh, kayak tes buta warna kayak gitu, plus minusnya. Terusan ada tes urin, tes dahak, tes darah, terus tes itu, terus ronsen kayak gitulah sih, masih standar kayak gitu, udah fit ya. Terus dikasih tahu sama sponsornya ada job di pabrik kacamata ini loh, ini pas saya loh ya, ada job di pabrik kacamata, mau ikut seleksi apa enggak? Oke, saya ikut seleksi. Seleksinya apa aja sih Mbak? Dulu kalau saya itu dulu ya, seleksinya itu ada 2 tes fisik sama tes IQ, psikotes gitu loh. Ya kayak soal matematika, terus soal logika, pertanyaan logika gitu. Terusan tes fisiknya dulu saya suruh dari tiduran ke duduk. Itu namanya sit up apa pull up ya? Sit up kayaknya deh. Ya pokoknya kayak gitulah. Ingat, setiap pabrik ada yang seleksi, ada yang enggak. Itu tergantung pabriknya, tergantung agensinya. Beda-beda. Ada yang seleksi, ada yang enggak. Untuk pabrik, kalau rumah tangga tidak ada seleksi. Paling interview kayak gitu. Terusan abis itu kan lolos seleksi, lanjut medical full. Nah lo, apa bedanya medical full kalau medical sim pertama Mbak? Beda. Pada sama, cuman bedanya ada tambahannya apa? Yang medical full itu ada tambahan cek body. Ayo lo, serius ini lo, cek body dalam satu ruangan itu. Pas saya dulu ya, rame-rame dengan para wanita-wanita, hanya menggunakan syawat. Serius, iya temenan cek body. Jadi kita hanya menggunakan pakaian dalam yang bawah aja. Jadi untuk kamu yang punya tompel, punya burik-burik, mur, obeng, apa bur, pakai pilake keton, kelihatan gitu. Serius ini loh, jangan guyu, jangan ketawa, ini serius. Pokoknya itulah cek body. Habis itu, ini kan sudah medical full ya. Habis itu teto itu kayak ibaratnya kita diceramahin gitulah tentang ya nanti kita gimana, terus kita harus gimana, gini-gini bla bla bla. Ibaratnya disangoni lah, di wanti-wanti, dikasih nasihat kayak gitulah. Udah teto, habis itu PAP, proses terakhir itu PAP. PAP itu ibaratnya kayak memastikan data kayak gitulah, memastikan data. Biasanya kalau udah PAP itu udah mendekati jadwal terbang. Misalkan hari ini PAP, biasanya seminggu ke depan itu udah ada jadwal terbang kayak gitu. Sesimpel itu prosesnya. Kalau kita jalani dengan ikhlas dan penuh dengan niat, semangat, insya Allah tidak serumit yang kita bayangkan. Yang penting niat. Ingat, utama itu niat. Ya pura, ya. Terus kalau sudah sampai di Taiwan ngapain Mbak? Ngapain maningat teteng, boboan rebahan ya. Pokoknya setahu saya kalau kita sampai di Taiwan itu medical. Ada yang langsung ke tempat medical, dari bandara langsung ke medical, ada yang ke agensi dulu baru ke tempat medical, ada yang ke tempat majikan dulu baru ke tempat medical. Kalau saya dulu itu langsung OTW ke tempat medikalan gitu.
gitu. Jadi dari bandara ke tempat medikal, istirahat di situ, bobo, lemparak lempuruk, semuanya pada jejer-jejer kayak gesek, kayak jui ya. Tapi ada juga yang pulang ke rumah dulu baru ke tempat itu medikalan. Pokoknya intinya kita sampai di Taiwan itu pasti medikal. Kalau sekarang ada karantina, kalau dulu kan nggak ada. Karantinanya berapa hari, Mbak, berapa minggu. Itu setiap setiap waktu berubah-ubah gitu loh. Kadang sekarang seminggu, ntar tiba-tiba peraturannya ganti lagi berapa hari doang. Kayak gitu loh. Jadi saya tidak bisa menetapkan kayak gitu. Intinya sampai di Taiwan pasti medikal, lanjut ke tempat kerja, perkenalan diri mungkin apa ngapain. Intinya sudah medikal, ya sudah kayak gitu. Sudah begitu sampai di Taiwan. Untuk kamu yang berniat bekerja di Taiwan dan kamu sudah datang ini loh ya di Taiwan, kuatkan imanmu walaupun godaan sangat berat dan akan menggoyahkan keteguhan hatimu. Ingat tujuan utama dari Taiwan ngapa? Arep golek duit, apa arep healing, apa arep holiday. Abot banget cobaane lho, ngandel karo nyong. Siki urung ngerti, tapi engko nek wis nglakoni ya kan yang niatan golek duit. Iya, kabehan wong, semua orang ke Taiwan itu pasti mencari uang, tujuan utamanya pasti uang. Tapi selama perjalanan mencari uang itu cobaannya itu loh. Cobaan apanya sih, Mbak? Cobaannya itu dari mulai pertemanan, percintaan, keuangan, berat, ngandel. Selain kamu harus menguatkan imanmu selama kamu bekerja di Taiwan, satu lagi yang harus kamu perhatikan, jangan jadi orang gumunan. Maksudnya, Mbak? Iya, jangan gampang terheran-heran dengan keadaan lingkungan sekitar kamu, karena akan ada banyak hal yang membuat kamu terkejut karena hal itu tidak ditemui di Indonesia. Contohnya si A di Indonesia kayak gini, si kok di Thailand jadi kayak gini, kok ini kayak gini, ih kamu kok kayak gitu. Intinya cukup tahu saja dan tidak usah mengurusi hidup orang lain, urusi saja hidup kamu sendiri, karena hidupnya kita sendiri pun sudah ruwet, jadi tidak usah repot-repot mengurusi hidup orang lain. Intinya kayak gitu. Begitu, paham lah ya. Mungkin cukup sekian saja video kali ini. Semoga saja bisa sedikit membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam hatimu. Ya, intinya saya menjawab itu bersharing-sharing itu sesuai dengan apa yang saya tahu, apa yang saya jalani, yang saya lalui kayak gitu loh. Setahu saya saja gitu. Jika ada kekeliruan, salah kata, saya mohon maaf. Ini hanya sedikit sharing-sharing pengalaman kayak gitu. Pokoknya ya kayak gitulah. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video, dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan semoga jika kamu berniat bekerja di Taiwan, semoga prosesnya dipermudah kayak gitu. Intinya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.